Saya yakin ya, ketemunya Pram dengan Anies itu pasti dengan si izin Ibu Megawati. Nggak mungkin berani, nggak mungkin Pram melangkah sendiri tanpa ada persetujuan dengan Ibu Megawati. Nah yang ketiga, kalau kita bicara mengenai siapa? Mengenai Mas Pram sendiri, ya baik secara pribadi, belum tentu secara politik. Gitu. Mas Pram ini kan kayak Mas Ganjar aja. Mas Ganjar nggak punya masalah pribadi kok dengan Pak Jokowi, nggak punya masalah pribadi dengan Pak Prabowo. Tetapi langkah politik yang diambil oleh Mas Ganjar pada waktu itu bertentangan dengan agendanya Pak Jokowi, bertentangan dengan agenda pemerintah pusat, gitu loh. Bertentangan. Nah, Mas Pram itu komandonya kemana? Per hari ini saya bilang Mas Pram itu adalah Ganjar jilid 2. Nanti komando-komandonya itu semua akan ikut apa kata Ibu Mega. Ibaratnya nih ya, kita ulang sejarah nih misalnya. Misalnya nih seandainya. Rencana penyelenggaraan Piala Dunia U20 di DKI Jakarta. Gubernurnya adalah Pramono Anung gitu. Kira-kira akan setuju nggak dilaksanakan di Jakarta? Nggak dilaksanakan, sama dengan Mas Ganjar gitu. Karena mengikuti arahan dari PDI Perjuangan. Iya. Jadi itu melihatnya dari aspek itunya ya, apalagi Mas Pram ini sudah mengeluarkan pernyataan terbuka, ceto elo-elo, saya keberlanjutan Anies. Sejak kapan Anies itu sama dengan pemerintah pusat? Mas Pram menyatakan saya keberlanjutan dari Anies Baswedan. Itulah makanya garisnya tuh begini-begini. Gitu. Iya, Mas Pram itu telah memilih aliansi politiknya, telah memilih posisi politiknya. Keberlanjutannya perubahan. Iya. Jadi agenda nomor 1 dan nomor 3 pada Pilpres 2024 itu kan tidak terlaksana. Jadi nomor 4 kan nggak jadi kan waktu itu. Kan sempat ada wacana itu. Itu terrealisasi pada hari ini di Pilkada Jakarta. Ini koalisi 1 dengan 3 melawan 2. Iya, Mas Pram itu sudah meneruskan Pak Anies kok. Sejak kapan Anies ikut apa kata pemerintah pusat? IKN ditolak, apa ditolak gitu. Jadi sekarang ini Pram, PDI Perjuangan, tapi baunya Anies. Aromanya Anies ini. Gitu. Kalau saya bilang, Anda pilih Ridwan Kamil, berarti Anda dukung Prabowo dan Jokowi. Ya nggak salah saya kalau katakan Anda pilih Pram, berarti Anda dukung Anies. Pram Rano lah. Anda nggak mau saya sebut. Nggak, supaya mudah, takut dilibat. Saya ngalamin di podcast sebelumnya. Kalau sebut dua-dua itu ketukar-tukar. Kalau Anda pilih Pram, Anda pilih Anies, dan Anda pilih Ibu Mega. Gitu konstruksinya. Makanya tadi sampai begini-begini itu ya, untuk menunjukkan tentang pembelahannya. Nah, tentang Anies sendiri. Tadi kan saya sempat menyebut di bagian awal ya, meng-highlight beberapa poin diskusi di Mr. Q di Totpol. Iya. Tentang bahwa tadi sudah disebut soal bahwa Anies ini adalah hantu dalam pilkada sekarang gitu ya, yang tidak kalah menyeramkannya gitu loh dibanding kalau Anies yang real. Gitu. Terus yang kedua bahwa keputusan keputusan Mas Pram dan Rano mendatangi Anies dan mendapat dukungan Anies dan katanya sore ini. Ya ini hari Kamis ya, akan ada deklarasi. Saya berdoa betul, mudah-mudahan deklarasi terbuka. Itu justru malah kontraproduktif gitu. Bisa dijelaskan lagi nggak soal posisi Anies? Terus juga yang kaitan yang terakhir menurut saya juga tidak kalah penting. Bagaimana Mr. Q melihat bahwa keberadaan Anies di pilkada sekarang itu justru menjadi batu loncatan dia atau kendaraan dia untuk 2024 gitu. Karena PDIP mungkin kemudian jadi bersinergi dengan Anies atau bagaimana? Jadi analisanya begini, suara yang diperoleh oleh Pramono dan Rano pada hari ini kalau di survei itu datang dari beberapa sumber. Pertama dari dukungan terhadap Rano. Saya sebut dukungan kepada Rano. Kenapa? Karena Mas Pram belum dikenal. Sebetulnya kalau kita bicara teori ilmu perilaku pemilih dan teori survei, nggak ada ceritanya Anda itu dipilih kalau nggak dikenal. Gitu. Jadi ini orang milih Rano. Dan pada titik ini saya sudah mengatakan, pemilih Pramono Rano itu jangan kecelek loh. Anda kalau milih atau nyoblos Pramono Rano karena Rano, itu Anda kecelek. Karena nanti yang memerintah adalah Pramono. Bukan Rano. Bang Kodari, argumentasinya sederhana, lugas, dan jelas. Tetapi banyak juga yang kejang-kejang ya. By the way, kawan-kawan, masih ingat gak kalian ya ketika Bang Kodari skakmat Rocky Gerung ya?
Dan kira-kira kapan lagi Rocky Gerung dan Bang Kodari bisa satu forum supaya mereka bisa membahas mengenai dinamika politik yang terjadi di bangsa kita di Indonesia, dan apalagi kalau topiknya mengenai Pak Jokowi, karena setahu saya dan selama ini kita melihat ya, sepertinya apapun yang dibuat oleh Pak Jokowi di mata Rocky Gerung semuanya salah. Oh, dan akhir-akhir ini ini siapa namanya, Rocky Gerung ini sudah ada di kubunya PDIP kayaknya ya, sepertinya ya, karena dia sudah berapa kali itu bersuara mengenai apa namanya ya, serangan balik Hasto katanya terhadap Jokowi. Yang waktu lalu itu kan ramai ya mengenai katanya wah Hasto mau ditersangkakan katanya ya. Luar biasa drama-drama politik ini ya. Oke, di sini ada penjelasan katanya pendukung Jokowi dan Prabowo harus bersatu memenangkan calon gubernur yang sejalan dengan pemerintah sekarang, Prabowo Gibran ya. Rakyat harus berani lawan oligarki PDI katanya ya, jika ingin mendapatkan kesejahteraan yang dicanangkan atau menjadi visi pemerintah Prabowo Gibran. Wih, ini penggemarnya Pak Prabowo dan Pak Gibran ini ya. Oke, lalu juga di sini pejuang sejati rela menyumbangkan tenaga, pikiran, dan sebagian hartanya untuk kepentingan rakyat. Terima kasih Mr. Kodari dan para donatur yang lainnya. Selamat berjuang, tetap semangat. Oke, terima kasih. Salam semangat, salam sehat ya. Lalu kemudian juga di sini buat penghuni DKI yang cerdas ya, kalau nggak mau pilih Pak RK akan lebih bijaksana kalau pilih pasangan Pak Dharma katanya, daripada pilih Pak Pramono Anung ya, yang tegak lurus apa kata Ibu Ratu Merah. Oke, siapa Ibu Ratu Merah ini ya? Lalu kemudian berarti jangan pilih kepala daerah yang tidak mendukung ya persepak bolaan nasional, seperti menolak Piala Dunia U20 karena instruksi bos partai. Weh. Sepertinya ya terkait dengan penolakan Pildun U20 waktu lalu itu masih banyak ya di kalangan masyarakat kita yang masih mengingat perihal hal tersebut, dan banyak sekali waktu itu yang kecewa ya, banyak sekali yang kecewa pada waktu itu. Memang juga banyak ya, apalagi kalau sudah ada masyarakat yang mempersiapkan apa namanya dagangan untuk jualan, wah akhirnya kan tidak jadi ya. Lalu kemudian juga di sini betul itu harusnya pusat dan daerah harus saling bekerja sama. Ya ini dia. Oke. Aku tahu sekarang Mr. Ki diangkat Prabowo, yang aku dengar awalnya dia ditawari jatah menteri, tapi dia tolak karena memang dia itu sangat bagus sebagai apa nih namanya ya, assassin ya, as a single factor to get a job done katanya ya. And Prabowo knows only Mr. Q ya, who can send the message to Jokowi or ya directly memang benefit of best assassin katanya ya. Wih, ini siapa namanya ini ya, Himawan 09. Oke ya, harus menang dimanapun yang diusung oleh pemerintah pusat. Contoh 20 sampai gagal akibat tidak satu kata dari pusat itu jadi catatan untuk kita semua. Mantap Bang Kodari. Ya ini dia ya. Jadi ternyata banyak banget ya sahabat-sahabat, teman-teman yang di bangsa kita di Indonesia itu belum lupa ya perihal penolakan U20 itu ya. Ya Anies memang gak ada harga diri katanya ya, sudah sungkem ke ibunda tercinta, sudah pakai batik merah dilepeh emak banteng katanya. Oke. Ya dan sekarang menghibah katanya, turun derajat ya, mulai dari nyapres ya. Oke. Sepertinya ini ini berseberangan banget dengan Mas Anies ini ya weh. Tapi sebenarnya waktu-waktu sebelum apa ya, sebelum tahun berapa itu ya, tahun 2019 ya, atau lebih tepatnya mungkin tahun 2014 ya, saya melihat penggemarnya Pak Anies itu banyak loh ya, karena beliau itu masih dipandang wah ini Pak Anies ini orang yang cerdas ya, sebelum beliau terjun dalam politik praktis itu saya lihat ya, karena beliau waktu itu kan juga ya ketika Pak Jokowi itu beliau dukung Pak Jokowi pada tahun berapa ya, 2014 kok di Jakarta atau di Pilpres waktu itu ya, karena Pak Jokowi kan juga sempat ya mendapatkan dukungan dari Pak Anies ya waktu itu, kalau nggak salah beliau jubir kampanye nasional kok apa ya waktu itu ya, saya agak lupa, kawan-kawannya siapa yang ingat bisa ya disampaikan di kolom komentar untuk bantu kita ya. Oke, lalu kemudian terkesan Anies mudah sekali pindah-pindah kayak kutu loncat katanya.
Ya mungkin bergantung situasi ya, bergantung keadaan mungkin ya. Ya, Mr. Q tahu betul dia sudah jadi influencer politik besar ya, yang posisi politiknya akan diikuti banyak orang. Konten ini kayaknya ada misi khusus ya supaya RK menang ya. Oke, nah tetapi kawan-kawan, memang hasil pilkada kemarin itu kalau berdasarkan versi quick count itu kan yang unggul adalah Pramono Rano ya. Tapi sebenarnya beberapa waktu belakangan ini justru itu ada rame satu video yang dalam satu penjelasan itu Pak Rano Karno ini bilang begini, kemenangan di Jakarta itu bukan soal Anies, bukan soal Ahok, tapi karena masyarakat Jakarta. Mau 3 kali putaran pun katanya saya yakin pasti menang katanya. Ngeri juga ini ya Bang Rano Karno ini ya, kepercayaan dirinya kayaknya meninggi ya. Tapi by the way, ini ekspresi dari kepercayaan diri atau ekspresi kesombongan itu? Karena ini beda-beda tipis ya. Oke, kita lihat di sini ya. Tesisnya Mr. Q sangat realistis dan merupakan kebenaran yang mengarah untuk Indonesia maju, adil, sehat, dan sejahtera. Ya, betul ya. Dukung RK. Oke, ini kalau RK memang sudah ini ya, sudah kelewat ya untuk masa pilkada itu, dan pengertian kan menurut hasil quick count kan mereka tidak menang ya. Yang menang itu adalah Rano Karno versi quick count. Real countnya kapan, kita tunggu pengumuman dari KPU ya. Oke, lalu kemudian itulah kelemahan yang terjadi selama ini, yaitu Pemprov, Pemda. Oke ya, jadi teman-teman semuanya, memang situasi politik yang berlangsung di bangsa kita di Indonesia ini luar biasa ya. Ditambah lagi nih semakin seru karena sudah ada berita itu katanya PDIP pecat kadernya jumlahnya 27 ya. Apakah itu termasuk di dalamnya Effendi Simbolon yang beberapa waktu belakangan, beberapa hari yang lalu itu juga dipecat ya katanya karena dukung RK ya. Ada yang kemudian membahasnya ya. Oke, saya lihat itu juga ada beritanya, sudah ramai sekali. Tapi apapun itu teman-teman semua ya, kita berharap semoga mereka yang sudah memenangkan pilkada ini ya, semoga mereka bisa menjadi pelayan masyarakat ya, yang punya hati yang baik dan peduli terhadap apa yang masyarakatnya butuhkan, peduli terhadap apa yang masyarakatnya harapkan dalam menjalani kehidupan keseharian, dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.